Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Jejak Mistis. Semoga kita semua diberikan kelimpahan rezeki, kesehatan, panjang umur, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita mulai ceritanya, dibantu like, komen, dan subscribe-nya ya pendengar setia. Yap, kali ini Jejak Mistis akan membawakan cerita misteri dengan judul Ronda Malam, Senandung di Balik Kabut. Di sebuah lembah yang terpencil, tersembunyi sebuah desa bernama Desa Senja. Desa ini telah lama ditinggalkan oleh penduduknya. Konon, desa itu menjadi saksi bisu sebuah tragedi mengerikan, di mana seluruh penduduknya lenyap dalam semalam tanpa jejak, meninggalkan rumah-rumah kosong dan ladang yang tak terurus. Sejak saat itu, Desa Senja dikenal sebagai desa mati, tempat di mana kabut selalu menyelimuti dan hawa dingin menusuk tulang. Namun, ada sebuah tradisi yang tetap hidup di desa-desa sekitar, yaitu ronda malam. Saat itu malam Jumat, beberapa pemuda pemberani dari desa tetangga bergiliran melakukan ronda di Desa Senja, bukan hanya untuk menjaga keamanan, selain itu juga untuk menghormati para arwah yang penasaran. Mereka percaya, dengan menyusuri jalanan desa dan menyenandungkan lagu-lagu kuno, mereka dapat menenangkan jiwa-jiwa yang gelisah. Malam itu, giliran 3 pemuda, yaitu Bayu, Indra, dan Roni, untuk melaksanakan ronda di Desa Senja. Dengan berbekal obor dan keberanian yang dipaksakan, mereka memasuki gerbang desa yang reot. Suasana sunyi senyap langsung menyergap. Hanya derit engsel pintu yang berkarat dan langkah kaki mereka yang memecah keheningan. Serem juga ya tempat ini, ucap Roni sambil merapatkan jaketnya. Sudahlah, jangan banyak bicara. Ayo, kita mulai saja rondanya, sahut Bayu, berusaha menyemangati. Mereka mulai menyusuri jalanan desa yang berliku. Obor mereka menari-nari, menciptakan bayangan aneh di dinding-dinding rumah kosong. Indra memimpin dengan senandung lagu kuno yang liriknya sudah tak mereka pahami. Awalnya, semua berjalan lancar. Namun semakin jauh mereka masuk ke dalam desa, semakin aneh pula yang mereka rasakan. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, memadamkan obor mereka. Desa Senja, gelap gulita. Mereka bertiga terdiam, jantung berdegup kencang. seperti ada yang aneh ya. Senandungku seperti ada yang mengikuti, kata Indra, suaranya bergetar. Bayu dan Roni saling pandang, bulu kuduk mereka meremang. Mereka mencoba menyalakan kembali obor, namun gagal. Dalam kegelapan, mereka mendengar suara senandung yang sama dengan yang dinyanyikan Indra, namun lebih lirih dan datang dari segala arah. Lari! Lari! Teriak Bayu, memecah kesunyian. Mereka berlari sekuat tenaga, tanpa tahu arah. Suara senandung semakin dekat, seolah mengejar mereka. Sesekali, mereka melihat bayangan-bayangan hitam
melintas di antara rumah-rumah kosong. Ketakutan mereka mencapai puncaknya ketika mereka tiba di sebuah lapangan desa. Di tengahnya berdiri sebuah pohon tua yang sangat besar. Di bawah pohon itu, mereka melihat sekelompok sosok berjubah putih. Wajah mereka tertutup kain. Mereka semua menyenandungkan lagu yang sama. Suara mereka berpadu menciptakan melodi yang mengerikan. Bayu, Indra, dan Roni terpaku. Mereka tak bisa bergerak. Salah satu sosok berjubah maju mendekat, tangannya terulur ke arah mereka. Bayu mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu semakin dekat, hingga akhirnya mereka pingsan. Dan esoknya Bayu terbangun dengan napas terengah-engah. Ia berada di rumahnya. Matahari sudah bersinar terang. Ia melihat Indra dan Roni duduk di sampingnya. Wajah mereka pucat pasi. Apa yang terjadi? Tanya Bayu, berusaha mengingat kejadian semalam. Kita tidak tahu. Setelah sadar, tahu-tahu kita sudah ada di sini. Jawab Indra dengan bingung. Yang jelas, kita tidak akan pernah lagi ronda di Desa Senja. Melanjutkan ucapannya. Roni hanya mengangguk. Matanya masih menunjukkan ketakutan yang mendalam. Mereka bertiga sepakat untuk tidak membicarakan kejadian itu kepada siapapun. Namun, malam-malam berikutnya, Bayu, Indra, dan Roni sama-sama dihantui mimpi buruk tentang sosok-sosok berjubah putih dan senandung mengerikan di Desa Senja. Suatu malam, Bayu tidak tahan lagi. Ia mendatangi rumah Indra dan Roni. Kita tidak bisa terus seperti ini. Mimpi-mimpi kita ini, aku yakin ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan. Kata Bayu dengan nada serius. Lalu Indra menghela napas. Maksudmu, kau ingin kembali ke Desa Senja? Bayu mengangguk dan meyakinkan teman-temannya. Aku tahu ini gila, tapi aku merasa kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Mungkin dengan begitu, kita bisa menghentikan mimpi buruk ini. Roni, yang awalnya ragu, akhirnya setuju. Baiklah, tapi kita lakukan ini bersama-sama. Tidak ada yang ditinggalkan. Ucap Roni dengan meyakinkan. Investigasi pun dimulai. Dengan tekad yang bulat, Bayu, Indra, dan Roni mulai mencari tahu sejarah Desa Senja. Mereka mengunjungi perpustakaan desa, mewawancarai orang-orang tua, dan membaca buku-buku kuno tentang legenda-legenda lokal. Hei teman-teman, coba lihat ini. Seru Indra ketika ia menemukan sebuah catatan lama tentang ritual kuno yang dilakukan oleh penduduk Desa Senja untuk memohon kesuburan tanah. Ritual itu melibatkan pengorbanan manusia. Hah? Pengorbanan manusia? Maksudnya mereka membunuh orang? Tanya Roni dengan nada kaget dan ngeri. Lalu Bayu mengangguk. Ya, catatan ini mengatakan para korban dikubur hidup-hidup di bawah pohon tua di tengah desa. Jadi, arwah para korban inilah yang menghantui Desa Senja? Tanya Indra masih penasaran. Mungkin saja seperti itu. Kita harus pergi ke sana dan mencari tahu kebenarannya. Ucap Bayu sambil seolah mengajak teman-temannya. Malamnya, dengan berbekal obor, catatan kuno, dan keberanian yang telah dipulihkan, Bayu, Indra, dan Roni memasuki kembali gerbang Desa Senja.
Kabut tebal menyambut mereka, dan hawa dingin langsung menusuk tulang. Ingat ya, kita harus tetap bersama. Apapun yang terjadi, jangan sampai ada yang terpisah. Ucap Bayu mengingatkan kedua temannya. Mereka menyusuri jalanan desa yang sunyi, mengikuti petunjuk dari catatan kuno. Akhirnya, mereka tiba di lapangan desa, di mana pohon tua itu berdiri kokoh. Disinilah tempatnya. Kita harus menggali di sini. Kita lihat, ada apa di bawah sini? Kata Indra sambil menunjuk ke sebuah gundukan tanah di bawah pohon. Mereka mulai menggali gundukan itu dengan tangan mereka. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sebuah peti kayu. Ini dia, siap-siap untuk apapun yang ada di dalamnya. Kata Roni dengan nada tegang. Dengan hati-hati, mereka membuka peti itu. Di dalamnya, mereka menemukan kerangka manusia yang mengenakan jubah putih. Di dada kerangka itu, terdapat sebuah kalung dengan liontin berbentuk tengkorak. Apa ini? Siapa orang ini? Tanya Roni, sedikit penasaran. Lalu sambil memeriksa kalung tengkorak, Bayu berucap, Kalung ini aku pernah melihatnya di catatan kuno. Ini adalah simbol pengorbanan. Jadi, ini adalah salah satu korban. kata Indra sambil menatap kalung tersebut. Iya, kalung ini pasti milik salah satu korban. Ucap Bayu kepada Indra. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, dan suara senandung mengerikan kembali terdengar. Mereka merasakan kehadiran sosok-sosok berjubah putih di sekeliling mereka. Shh, kita tidak sendiri. Ingat, kita harus terus bersama-sama. Bisik Roni yang mulai ketakutan. Sosok-sosok berjubah putih mulai mendekat. Tangan mereka terulur ke arah Bayu, Indra, dan Roni. Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan sebenarnya? Tanya Bayu dengan gemetar ketakutan. Salah satu sosok berjubah membuka kain penutup wajahnya. Bayu terkejut melihat wajah di balik jubah itu adalah wajah seorang wanita yang sangat cantik, namun matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Kami tidak ingin menyakiti kalian. Kami adalah jiwa-jiwa yang terperangkap di sini. Kami tidak bisa beristirahat dengan tenang. Kami dikhianati dan dibunuh dengan kejam. Kami ingin nama kami dipulihkan. Kami hanya ingin keadilan. Kata sosok wanita tersebut dengan suara lirih. Lalu, bagaimana kami bisa membantu kalian? Ucap Indra memberanikan diri. Ungkapkan kebenaran tentang apa yang terjadi di desa ini. Beritahu semua orang tentang pengkhianatan dan pembunuhan yang terjadi di sini. Desa ini dibangun di atas darah dan air mata kami. Itu semua adalah pengorbanan kami. Dengan begitu, kami bisa beristirahat dengan tenang. Pengorbanan? Apa maksudmu? Tanya Bayu dengan penasaran. Dulu, desa ini subur dan makmur. Tetapi, tanah mulai mengering, panen gagal. Para tetua desa yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang haus kekuasaan memutuskan untuk melakukan ritual kuno untuk memohon kesuburan. Lanjut, ucap sosok wanita itu dengan sedih. Ritual apa yang mereka lakukan? Tanya Roni dengan gugup.
manusia. Mereka memilih kami, para wanita muda yang dianggap paling suci dan murni. Mereka mengatakan bahwa darah kami akan menyuburkan tanah. Ucap sosok wanita tersebut menjelaskan. Lalu Indra kembali bertanya dengan penasaran. Berarti mereka mengorbankan kalian? Tidak hanya itu, mereka mengkhianati kami. Mereka berjanji akan memberikan kami kehidupan abadi sebagai penjaga desa. Tapi mereka hanya menginginkan kekuatan dan kekuasaan. Kami dikubur hidup-hidup di bawah pohon tua itu, dengan harapan tanah akan menjadi subur kembali. Jawab sosok wanita tersebut seolah marah mengingat kejadian dulu. Lalu Bayu kembali bertanya kepada sosok tersebut. Lalu, mengapa kalian menghantui desa ini? Wanita itu menjawab dengan lirih. Kami tidak ingin menyakiti siapapun. Kami hanya ingin keadilan. Kami ingin nama kami dipulihkan. Kami ingin orang-orang tahu bahwa kami adalah korban, bukan bagian dari ritual yang mengerikan. Iya, kami berjanji. Kami akan mengungkap kebenaran tentang apa yang terjadi di desa ini. Ucap Bayu meyakinkan sosok wanita tersebut. Kami akan memberitahu semua orang tentang pengkhianatan dan pembunuhan yang terjadi di sini. Timpal Indra meyakinkan sosok para hantu wanita tersebut. Dengan menggebu-gebu, Roni berkata, Kami akan memastikan bahwa kalian mendapatkan keadilan yang layak. dengan senyum dingin, sosok wanita itu berkata kepada mereka, Terima kasih. Dengan begitu, kami bisa beristirahat dengan tenang. Selanjutnya Bayu, Indra, dan Roni berjanji kepada arwah-arwah itu bahwa mereka akan mengungkap kebenaran dan memastikan bahwa mereka mendapatkan keadilan yang layak. Arwah wanita itu tersenyum, dan sosok-sosok berjubah putih perlahan menghilang. Lalu hari itu juga mereka kembali ke desa dengan membawa kalung tengkorak sebagai bukti. Mereka menceritakan semua yang mereka alami kepada para tetua desa. Awalnya, para warga desa tidak percaya, namun setelah melihat kalung tengkorak dan mendengar cerita mereka, para tetua desa akhirnya mempercayai mereka. Para tetua desa memutuskan untuk melakukan upacara pembersihan di desa Senja. Mereka mengundang para tokoh agama dan masyarakat dari desa-desa sekitar untuk ikut serta dalam upacara tersebut. Setelah upacara pembersihan selesai, desa Senja tidak lagi diselimuti kabut tebal. Hawa dingin pun menghilang. Desa itu kembali menjadi tempat yang damai dan tenang. Dari kejauhan, Bayu, Indra, dan Roni melihat sosok-sosok perempuan berjubah putih. Mereka tersenyum tipis dan melambaikan tangan kepada ketiganya, seolah memberikan isyarat terima kasih atas bantuannya, dan semuanya sudah selesai. Sosok-sosok itu pun perlahan mulai menghilang. Bayu, Indra, dan Roni berhasil mengungkap kebenaran tentang tragedi desa Senja. Dan mereka telah membantu arwah-arwah yang penasaran untuk beristirahat dengan tenang. Mereka menjadi pahlawan bagi desa-desa sekitar, dan nama mereka akan selalu dikenang. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya persahabatan, keberanian, dan tekad dalam menghadapi kesulitan. Selain itu, cerita ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan kepada mereka yang telah dizalimi,
Itulah cerita mistis Bayu, Roni, dan Indra ketika melakukan ronda malam kita hari ini. Jika penonton setia ingin mengirimkan ceritanya, bisa mengirimkan email ke alamat email kami yang sudah tertera di deskripsi di bawah ini. Kami akan tayangkan email dari penonton setia di channel YouTube kami. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Lalu klik share, like, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di cerita mistis selanjutnya.